Hari ini saya bawa buku yang sangat elegan menurut saya, yang ditulis oleh Pak Prabowo tentang paradoks Indonesia, pandangan strategis beliau. Kalau kita meragukan, justru buku itu saya bagikan untuk sebagai balancing control gitu ya. Terkait buku ini, menurut Babe yang sudah baca buku ini, apakah buku ini sebetulnya menggambarkan kelanjutan ala Pak Jokowi atau tidak? Sebagian iya, sebagian tidak. Bobotnya lebih besar kelanjutan atau lebih besar tidak kelanjutan? Perubahan. Gini Pak, bukan soal bobot dulu. Saya nggak masuk soal bobot dulu sebentar ya. Sebentar. Sudah pasti Pak, dalam buku itu, bagian 3 dari buku itu juga langsung membicarakan soal demokrasi. Jadi, kalau lihat dari itu yang merupakan pola pikir Pak Prabowo, tidak perlu lagi mudah-mudahan insya Allah tidak lagi diragukan soal itu. Sekarang yang saya yang apa? Soal perubahan maksudnya? Soal perubahan, ya. Artinya, buku ini bobotnya lebih banyak perubahan ketimbang kelanjutan. Ya. Mengapa beliau mengatakan tagline-nya pada kampanye itu sebagai kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi? Sudah pasti Pak, yang baik mesti dilanjutkan, yang tinggalkan. Setuju itu. Saya mengatakan tapi masalahnya, karena kalau bobot buku ini lebih banyak perubahan, mestinya tagline berikut, saya akan melakukan perubahan, bukan kelanjutan. Sebenarnya Bung Rey ini sudah tahu jawabannya, karena presiden baru adalah harapan baru. Kalau belum bekerja saja kita sudah pesimis, bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada presiden untuk bekerja? Lah kalau begini gimana saya optimis? Di kampanye beliau mengatakan kelanjutan, di buku menulis gagasannya adalah perubahan. Tapi demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang terus gelisah dan terus mengingatkan. Kita semua punya harapan terhadap presiden baru. Nah, karena itu kita perlu beri kesempatan kepada presiden baru untuk memulai menjalankan masa jabatannya. Dimulai dengan sumpah presiden itu. Setelah itu kemudian dia menyusun kabinetnya. Beliau mengubah struktur kabinet dari 34 ke 44. Artinya apa? Artinya beliau menginginkan kabinet yang sangat besar, yang semata-mata untuk menampung banyak partai politik masuk ke dalam anggota kabinetnya. Alasannya tentu dibuat atas nama kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan menjawab tantangan yang begitu besar. Gitu. Tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 34. Gitu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 34, Anda mestinya bukan 44 dong, di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan, 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 34, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44? Kan di situ pertanyaannya kan. Jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Dari situ pertama. Nah yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa. Apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo mau melanjutkan kebebasan, indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo, dan sebagainya. Di luar ekonomi, karena itu bukan wilayah saya. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita, itu trennya menurun di era Pak Jokowi. Khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser. Apa itu juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan Pak Prabowo misalnya, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK. Masa 8 bulan baru hari ini kembali melakukan OTT? Kan nggak masuk akal kita. 8 bulan off. Ya kan? Baru kali ini lagi melakukan OTT yang kalsel itu. 8 bulan ini kerjanya KPK hanya ribut soal internal mereka. Pimpinan KPK yang dipersoalkan secara etik, anggotanya dipersoalkan secara etik, macam-macam dan seterusnya itu. Ini jelas efek dari revisi Undang-Undang KPK. Oleh karena itu saya Pak Prabowo mengatakan kalau saya jadi presiden, saya akan revisi lagi Undang-Undang KPK, setidaknya kita kembalikan kepada undang-undang yang sebelum revisi ini. Contoh itu misalnya. Sebagai contoh tuh, untuk mengatakan bahwa pemberantasan korupsi nggak akan saya lanjutkan, di mana trennya di era Pak Jokowi itu menurun, di era saya harus naik. Kebebasan berpendapat harus naik. Nggak ada lagi cerita preman-preman datang membubarkan
apa namanya? Diskusi gitu. Dan seterusnya itu. membubarkan Prof. Refli. Iya, itu melukai kita gitu. Nah, kalau tadi misalnya jelaskan Pak Prabowo tampil apa adanya, ya oke lah, bagus lah. Karena selama 10 tahun ini kita terpesona dengan orang yang bajunya harganya 200.000, sepatu 150.000 katanya ya, celana 300.000, total di badannya cuma 500-600.000. Sederhana banget penampilan, hasrat berkuasanya gede banget. Sampai dorong anaknya jadi wali kota, dorong menantunya jadi wali kota, sekarang dorong anaknya jadi calon wakil presiden. Jadi bajunya sederhana, celana sederhana, sepatu sederhana, kaos kakinya sederhana, tampilannya memang lugu. Hasrat berkuasanya kita nggak tahan gitu loh. Gede banget, lebih gede dari saya pikir dari siapapun di Republik ini gitu. Karena tidak pernah kita menemukan presiden yang saat ia berkuasa, seluruh keluarganya juga ikut berkuasa. Di mana ada ceritanya Republik ini? Ada ceritanya sekarang ini di eranya Pak Jokowi, di ujung kekuasaannya. Nah, apakah ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tradisi ya memberi kekuasaan kepada keluarganya. Nanti kita lihat di susunan kabinet. Apakah ponakannya ikut? Misalnya gitu ya. Apakah saudara-saudaranya ikut? Ya kan? Apakah ininya ikut gitu? Nah, itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga, pandangan dirinya terhadap moral demokrasi. Bagi saya ini penting. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi ini selalu orang berlindung di bawah aturan. Padahal aturan yang dilipat-lipat. Gitu kira-kira. Bahkan ada ketua partai yang kita dengar hari ini berpidato kan. Aturan, kita harus menang. Jangan melanggar aturan. Tapi kalau nggak ketahuan. Kata dia. Itu artinya apa? Moral politiknya nggak ada. Mestinya yang diajarkan kepada kader-kader itu bukan melanggar. Anda memang tidak diawasi oleh saya. Tidak diawasi oleh siapapun, tapi awasi oleh hati nuranimu sendiri. Oleh karena itu, Anda jangan sekali-kali melanggar aturan apapun, sekecil apapun aturan ini. Itu yang harus disebarkan kepada Republik dari ketua partai politik. Kan sebaliknya Anda, yang kita dengarkan begitu. Itu satu modus tuh. Modus yang lain yang kita lihat adalah tujuan yang penting. Cara nggak penting. Kalau ada aturan yang menghambat tujuan, aturannya kita ubah, kata dia. Kejadian tuh. Syarat dari calon presiden itu wakil presiden 40 tahun. Usia anak belum sampai 40 tahun. Ubah aturannya. Bukan halangi anak saya jadi wakil presiden. Bukan. Putusan MA sama juga. Putusan Omnibus Law sama juga diputuskan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ini dua model yang dicontohkan di rejim yang sekarang ini, yang apakah itu mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Itu pertanyaan. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Tunggu dulu, mau selesai saya ini. Gitu. Nanti saya mau lanjutkan ini soalnya ada yang keempat. Oke, yang keempat, ini masuk ke tema kita. Bukan tema sih sebetulnya, yang banyak diperbincangkan tadi. Soal Fufu Papa. Saya menunggu sampai sekarang pernyataan Pak Prabowo terhadap Pupu Papa. Karena yang disebut salah satunya di dalam kisah Pupu Papa itu, nama Pak Prabowo. Ada orang menduga, bahkan disebut 99,9% akun ini berhubungan dengan pasangan dirinya di dalam Pilpres. No? Lihat nggak itu hubungan yang begitu? Itu bukan akun papanya Rerang Kuti. Kalau Rerang Kuti yang buat itu, dia nggak usah dengerin. Tuh, ya kan? Udah kasih aja sama siapa itu ngadapin. Ini dengan bukan calon, wakil dirinya. Saya tidak dengar Pak Prabowo berbicara soal ini. Padahal ini menyangkut bukan hanya pribadinya, tapi juga keluarga dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo-nya juga diam. Itu khas Pak Jokowi. Kalau dihadapkan pada persoalan, diam. Bukan urusan saya, urusan no. Ya kan? Bukan urusan saya, urusan no. Gitu. Pak Prabowo juga diam. Apakah model yang begini juga mau dilanjutkan oleh Pak? Nanti kita akan simak jawabannya dari